Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang mana berkah rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kita sekalian sehingga telah sama-sama dapat berhadir melaksanakan seluruh ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada hari berbahagia ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita sudah berada pada 15 Safar 1445 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Salah satu bulan yang mulia yang di bulan tersebut lahirnya seorang pemimpin dunia yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tuntunan sunnah, hari ini kita melaksanakan seluruh ibadah yang kita lakukan ini sesuai perintah Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak terlepas dari kitab suci orang Islam yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin sedang jamaah berbahagia, apa tugas kita hari ini? Tugas kita yang uranyo. Masing-masing kita punya tugas. Ada yang pertama diwajibkan secara syar'iyah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada namanya wajib, ada yang namanya sunat. Yang hari ini yang pertama sekali adalah tugas kita hari ini berbuat baik dan mau menyeru kepada kebaikan. Itu yang pertama. Apa tugas kita hari ini? Yang pertama sekali mau berbuat baik dan mau menyeru kepada kebaikan. Tapi buat God, selalu berbuat baik, kemudian kita menyeru kepada sebuah kebaikan. Rasul juga pernah bersabda, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hari ini coba kita berpikir, introspeksi diri kita semuanya. Ketika kita bekerja, baik bekerja di pemerintahan dan lain sebagainya, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hari ini sejauh mana, sudah berapa tahun kita bekerja? Di mana pekerjaan kita? Perusahaan-kah? Pegawai negeri-kah? Guru-kah? Dan lain sebagainya. Sudah ada nilai-nilai manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Kalau belum, itu belum menandakan, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik kamu manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak harus bawahan. Bahkan bisa jadi atasan. Kenapa? Nasihat itu Allah sendiri yang mengatakan. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah tahu manusia adalah satu makhluk yang dhaif. Manusia adalah satu makhluk yang lemah. Yang makhluk yang penuh pelupaan. Tua mua napa manusia? Saknya mentang balik dah pegah, tengok tua lah. Malam mentang tausiah, iktikaf dan lain sebagainya, subuh hana budak. Kenapa? Itu manusia. Makanya wajar kalau nasihat itu tidak harus dari atasan ke bawah. Anak-anak sekalipun, kalau dia nasihat itu betul, itu berarti tetap harus patuhi. Ada sebahagian kita hari ini menyatakan bahasa Aceh pudeng budakeun menyobai pegah li adik-adik pulang anak tu yang nasihat. Anak daya tajuk buat kali 15 tu ni daya. Iwoi daya pegah ba ayah, ayah nyot sang semayang ayah ke laginya ayah.
Kurang baca daya puak ya pegahnya. Nah, itu ada pada ayah. Tidak boleh. Jangankan anak kita yang mengatakan, binatang sekalipun dia berkata seandainya kita lagi mencuri, mengambil hak orang lain. Apa kata ayam? Misalnya, datang seekor binatang. Pak, nya nak tagop. Bek ni cok, wajib patuh walaupun itu dia binatang. Ulom anak tu pegah. Teman di urang tanya kena amnyan bacutnya apa kayak pegahkan nawai lung paju sira. Yang ya hanagat ba urang tanya. Itu jangan ada lagi hari ini, coba. Hari ini semua kita termasuk saya di dalam, coba introspeksi diri. Sejauh mana kita melaksanakan hari ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita hari ini yang diberikan umur oleh Allah sudah puluhan tahun hari ini diberikan oleh Allah. Sudahkah kita pernah hablum minan nas ini kita perbaiki hubungan kita sesama manusia? Katakanlah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Tiura ti malam memang bawa teh okey. Hablum minan nas tidak terlepas karena hablum minallah wa hablum minan nas secara horizontal. Vertikal secara dengan Allah Subhanahu wa taala semayang imam bawa teh. Kewajiban-kewajiban yang lainnya sudah kita lakukan. Hablum minan nas bagaimana dengan manusia? Itulah kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin yang berbahagia, yang kedua tugas kita hari ini yaitu menghindari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Coba tugas pertama adalah berbuat baik dan mau menyeru kepada kebaikan. Setelah kita berbuat baik secara fardhu in, fardhu kifayah dan lain sebagainya, mau menyeru kepada kebaikan kepada teman-teman kita dan lain sebagainya, sahabat-sahabat kita. Kemudian yang kedua adalah menghindari perbuatan keji dan mungkar. Selesai. Coba kalau dua ini saja kita lakukan hari ini, hablum minallah selesai. Hablum minan nas pun sesuai dengan petunjuk Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Cuma yang belum kita lakukan hari ini, coba sama-sama kita bertanya pada diri pribadi masing-masing kita, kenapa saya belum melakukan itu? Pakan long golom long pubut katanya. Sabanti lagi urungnya semayang, harus kita bandingkan lihat dunia akhirat. Kenapa orang lain sanggup dia melakukan ibadah secara berjamaah? Semayang berjamaah di masjid. Subuh, luar biasa itu. Salat subuh secara berjamaah, luar biasa. Orang-orang yang sanggup melaksanakan salat subuh secara berjamaah, luar biasa. Bukan mudah. Bukan mudah. Tapi semua itu bisa sanggup kita lakukan. Mandum yan, semayang, mandum puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Hablum minan nas kita bagaimana? Itu hari ini perlu kita perbaiki. Kadang tinggal gok oleh cukeh, mentang ipegah haba, mentang macam-macam, itu jangan. Kenapa? Bisa jadi hablum minan nas kita itu kalau tidak baik, semua hablum minallah, perbuatan dah semayang, dah puasa, dah zakat, dah haji dan lain sebagainya. Kalau hablum minan nas belum sempurna, itu tak akan sempurna juga. Apa nih contoh? Semayang nak, mandum nak. Lihat yang semayang, kedua tumpuk, yang pegahnya ke sidau-dau. Yang kabeh. Yang contoh yang paling kecil hari ini, coba kita bayangkan. Salat ada. Semua solat. Habis selesai solat, baru duduk kumpul. Asal kaidah pegah ke urang di syaitannya, ya bisi. Syaitan tukang bisi. Kau pegah laju, memang jiti menan. Urang lain keterol, urang lain memang jiti hantam. Keterol urang memang ya. Dia memang demikian. Udah bersebarlah. Itu kita sampaikan fitnah kepada seseorang. Lebih bahaya. Apa yang kita solat tadi? Solat saya penting. Solatnya adalah fardu in. Hana ada temayang, dosa besar. Cuma lihat ada temayang, pegah ke gong, menghapuskan pahala semayang. Cuma kerugo mentang lihat ada temayang, ini ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rugo yang kena pegah. Keput tak minta rugo. Lebih bagus, diam saja. Orang lain kayak pegah laju. Apa minta tahan, biji pakai, pegah laju. Ini hadirin yang berbagi. Bagaimana cara kita hari ini mendapatkan, mengumpulkan pahala-pahala kecil ini sehingga besar payah. Uronya payah. Kenapa? Karena dunia hari ini berbeda dengan dunia mungkin zaman-zaman sebelumnya. Ini sudah akhir zaman ini.
Anak-anak kita saja hari ini coba lihat di dalam pendidikan, baik dari pertama pendidikan ada 5, tingkatan TK, tingkatan SD, tingkatan SMP, tingkatan SMA, tingkatan kuliah. S1, S2, S3. Itu semua perbedaannya luar biasa hari ini. Bayangkan itu. Dalam ilmu psikologi pendidikan, kalau kita kaji psikologi pendidikan hari ini, kalau kita lihat psikologi perkembangan anak hari ini, jauh dan jauh berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Makanya Rasul juga mengatakan, didiklah anakmu, kata Rasul. Karena dia dilahirkan pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Itu kata Rasul. Oh, yang kekal Rasulullah jamun, hana mulai saya membaca lebih. Didiklah anakmu. Karena dia dilahirkan pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Sudah datang hari ini. Zaman anak mit orangnya jauh-jauh berbeda. Akhlaknya, tingkahnya, ibadahnya dan lain sebagainya. Kalau kita orang tua tidak mau tahu dengan perkembangan anak hari ini, nyo tinggal tapreh tagai generasi katanya ban hanale katanya hana punoh li masjid jami. Hanale punoh Islamic Center, Baitur Rahman dan lain sebagainya hanale. Kenapa? Mereka asyik di warung-warung, di jalan-jalan dan lain sebagainya. Karena hana mau tahu lagi. Kenapa? Itulah kata Rasul. Makanya kata Rasulullah, didiklah anakmu karena dia dilahirkan, karena dia dihidupkan, karena dia bermain pada satu zaman yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Ini hadirin yang berbahagia. Makanya hari ini janganlah kita terlena dengan ibadah cukup kita sendiri. Tidak. Anak-anak ke sekolah hanya berapa jam di sekolah. Selebihnya semua dalam masyarakat, dalam keluarga dan lain sebagainya. Coba bayangkan hari ini bagaimana tingkah laku anak-anak kita. Tidak ada, bukan anak orang lain, anak kita semuanya. Jangan pernah kita salahkan ketika anak kadang-kadang sedikit dia pergi ke masjid. Naik pegat baca di masjid macam berjawab balik ke jajak masjid. Ijit itu susah ajak masjid. Tak upah ajak masjid. Makanya kalau ada anak-anak tinggal dijaga di masjid. Dijaga masjid. Biar tengok karyo ni jalan masjid, kakak anak di masjid. Dia itu dijaga. Pendidikan lebih bagus ada di masjid. Oh, Rio dibaca di masjid, itu namanya anak-anak. Hanya orang tua menyampaikan, jangan ribut kalau ke masjid. Masjid itu tempat kita beribadah. Jangan lari-lari. Silakan ke masjid. Yang baik di pengurus masjid, tengok baik kajak le. Lanjut. Itu pendidikan anak. Tinggal hanya orang tua menyampaikan, tengok ni masjid, tidak boleh, ini rumah Allah. Sampaikan ke dia. Dia belum tahu namanya anak-anak. Mio tarif you yang kau likutnya ni 10 tahun ni menam paduk. Mesti dia nak umur 60 tahun. Berarti 50 tahun yang dia umur 30 tahun. Yang kadang tika lagi anak jino dia. Semipak ke dalam masjid. Jamun kadang. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia. Hari ini tuntutan hari ini. Sesuai dengan sabda Rasul. Yang diingatkan kepada kita hari ini. Didiklah anakmu. Karena dia dilahirkan pada satu masa yang berbeda dengan zamanmu hari ini. Oleh karena demikian hadirin yang berbahagia. Saya pikir saya sampaikan ini adalah untuk kita semuanya. Siapapun pangkat jabatan hari ini itu tinggalkan dulu itu semuanya. Kalau berhadapan dengan anak-anak kita harus memang fokus kepada anak. Orangnya yang tak kena pegah dia nak jabatannya tentang kada kena anak tu pedua ilikot Honda bila boleh boh lon tuan bodong tu pedua juga ju hana boleh pengajunya jabatannya masa anak lumai ke ya intan ya intan pak but ya intan pak sekolah harus draw dia intan pak menyogok juga pak cukup di sini saja pak ya udah nanti saya jalan kaki hana draw pak sekolah ya percayalah. Tapi kalau kita sendiri yang mengantar draw dia intan draw pedua pak pintu rak sekolah masuk selesai. Nyo may ada pubut orang yang ada yuja pada jauh pada tukang bicara hana ada kontrol itu orang cip akan sibuk. Hari ini kalau kita bertanya karena memang punya jabatan sibuk dia. Sibuk mendung. Dia ada yang sibuk, nampu sibuk, pokoknya sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan pekerjaan. Ini mohon maaf. Itulah yang hari ini perlu kita sekali adalah introspeksi diri termasuk saya di dalamnya. Kenapa? Kalau tidak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, anak kandung kita dia nonton orang salat. Uronyoi semayang, waktu semayang jenazah, anak di nonton. Inilah yang kita menangis nanti mulai hari barzah sampai hari kiamat.
nangis. Ya alhamdulillah item nonton, nyong nonton ha. Item alhamdulillah item nonton ji. Ini anak-anak napat ide nonton urang semayang. Sebetulnya orang tua kembali kepada Allah. Yang salat jenazah imam yang lebih afdal anaknya sendiri. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, anak kandungnya yang menjadi imam. Luar biasa. Itu yang hari ini Bapak hadirin yang berbahagia. Coba kita bertanya pada diri pribadi masing-masing. Maka jibek menyesal tengok, menyokam menyesal tengok kepud malam. Kepud malam tengok. Tanya hanale. Kita sudah kembali kepada Allah. Anak tanya sobi. Hari inilah punya jabatan setinggi apapun, anak jangan dijauhkan. Anak jangan dijauhkan. Sesekali jangan. Apalagi perkembangan zaman yang hari ini. Yang kata Rasul sudah ratusan tahun yang lalu. Ini sudah mulai. Nampak hari-hari ini. Urung cik anai dengoli. Guru di sekolah mungkin hanya di sekolah. Hanya dia mendengar. Di rumah lagi salam. Urangnya dah pingat tinggal lagi salam. Ini coba bayangkan kalau keadaan seperti ini kelakuan anak-anak kita generasi yang akan datang. Siapakah yang mengisi? Siapakah yang mengisi masjid-masjid hari ini? Siapa tahu hanale? Nyoke hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian, mari saya mengajak dan menghimbau saya tersendiri dan semua jamaah sekalian. Hari ini perhatikanlah. Generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita dan lain sebagainya, keluarga kita. Nyan ile, dia keluarga baru masyarakat keluarga doh. Kalau memang keluarga inti sudah aman, negara ini pasti aman. Ada persoalan le, karena Bandung kabere, semayang kabere. Oleh karena demikian hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saya pikir itu saja tausiah nasihat singkat pada hari yang berbahagia ini. Kalau memang ada kata-kata ulun tuan gata, kru, bacut, nyo adalah sebagai introspeksi kita semua. Bukanlah saya ini menyatakan, enggak. Artinya inilah kalau dengku-dengku kalian, nyo ke uronyo perkembangan dengan anak-anak kita. Kalau enggak percaya, lihatlah. Maka tuan pegahnya adalah untuk introspeksi kepada kita, apakah saya punya anak? Sudahkah dia melakukan sesuai dengan syariah? Oh hana, lakukan. Oh golom, mulai. Oh sudah, alhamdulillah. Itulah tugas kita hari ini. Karena kenapa? Semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, kata Rasulullah. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kamu pimpin. Minimal pimpinan dalam keluarga. Getayang urinong na semayang, anu na toy semayang, getayang le Allah nyan pun getayang. Kang getayang igatan na semayang itu kalau pas na sampai ya Allah lu limang wateng masjid, cuman urinong. Nah semayang, lu oleh masjid golai budak, anu nyan mandum. Bisa jadi kebalikan. Yang luar biasa kebalikan. Yang menang kajut. Anu jangan kena protes lah anu tengok. Ikulah anu, ya Allah. Saya tidak mau ya Allah saya masuk neraka. Kenapa kamu tidak pernah salat? Jatahmu neraka, tidak mau. Orang tua saya tidak pernah menyuruh saya salat. Nah. Kita yang waktu tengok betul kah hantam kayu kanu? Betul ya Allah. Yang mana balik? Tamang gantok dua. Betruk lagi ya Allah. Betruk lagi nyan. Kenapa? Suruh anak kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan dunia ataupun ilmu pengetahuan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واخرجنا من الدنيا مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.